perjalanan ke hulu. Ini harus dorong-dorong ini nih kalau udah kandas perahunya. Bang, come on. Wih. Halo Strike Back Mania. Sudah siap menjadi saksi keseruan Battle Fishing Mancing Mania Strike Back kali ini? Episode kali ini akan menggelar duel dua tim di sungai yang penuh dengan cerita seru dan menantang pastinya. Tim bodybuilder dan tim petani akan saling unjuk kemampuan untuk menaklukkan predator-predator penghuni sungai Kalimantan Barat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Aliran sungai Nyabau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akan menjadi saksi dari keseruan gelaran battle fishing saya kali ini. Setelah setengah jam melakukan perjalanan, akhirnya kami sampai di salah satu spot mancing dasaran. Ya, Strike Back Mania, ini kita baru sampai spot sama Bang Hendro dari tim bodybuilder. Ini kita hari ini mau target ikan apa, Bang? Kalau di sini dia target ikan baung, ikan tapa. Ikan baung, ikan tapa. Jadi kita mau pakai teknik dasaran. Dan kata tekongnya nih, kalau cari ikan baung nih harus yang agak-agak deres gini nih. Gimana Strike Back? Mantap. Umpan yang saya turunkan pun tak menunggu lama untuk menarik perhatian ikan. Bang! Come on! Sensasi tarikan dari ikan ini sangat mengasyikkan. Perlawanannya cukup liar. Wah, akhirnya seekor ikan patin sungai berhasil saya angkat ke permukaan. Luar biasa tarikan ikan yang satu ini. Mantap! Ini Strike Back Mania. Ini setelah kita berapa kali pindah spot ya, Bang ya? Iya betul. Ini udah spot kita. Kita naik juga nih. Akhirnya. Patin sungai atau nama lokalnya apa? Juara. Iya. Ikan juara. Ini unik nih. Beda sama patin-patin budidaya, patin kolam nih. Warnanya dia lebih cerah. Tuh. Dan mukanya lebih imut, lebih lucu. Tuh. Katanya yang bahaya nih patilnya nih, bagian sirip pektoral sama dorsalnya tajam. Ini kayak silet dan tadi udah kena nih saya nih. Oke, kita mancing lagi ya. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Patin sungai atau biasa disebut patin juaro di sini memiliki tubuh yang lebih panjang dan ramping jika dibandingkan dengan patin budidaya. Rekor yang pernah tercatat untuk ikan satu ini yaitu seberat 15 kg. Ikan ini banyak ditemui di sungai-sungai kecil Asia Tenggara, terutama di daerah hilir seperti spot saya kali ini. Daerah sungai yang berlumpur menjadi habitat ikan yang satu ini. Hendro ternyata juga berhasil mencatatkan namanya sebagai angler yang berhasil strike ikan di awal battle. Strike. Joran yang melengkung menandakan kekuatan ikan tidaklah main-main dalam memberikan perlawanan Strike Back Mania. Kurang dari 2 menit saling adu tarik, ikan pun menyerah di tangan Hendro. Seekor ikan baung berukuran besar menjadi tambahan poin bagi tim bodybuilder. Mantap! Ikan baung sejatinya masih satu keluarga dengan ikan lele. Memiliki sungut panjang sebagai indera penciuman yang berfungsi untuk mendeteksi mangsa. Sungut baung juga menjadi alat navigasi dan berkomunikasi dengan sesama ikan. Mancing Mania Strike Back, mantap. Kebetulan nih, tim petani lewat. Sedikit pamer karena sudah dapat hasil, boleh lah ya. Dapat nggak, Bang? Itu tadi mamanya lepas tadi itu. Itu mamanya lepas tadi di situ tuh. Bukannya sombong, tapi untuk memacu semangat tim lawan. Dengan membawa tackle kelas hard, umpan yang dilempar Iwan berhasil menarik perhatian ikan. Bye guys. Menggunakan tackle yang cukup besar dan kakunya membuat lengkungan joran tidak begitu terlihat.
Jadi semakin penasaran, kira-kira ikan apa yang berhasil menyambar? Wow, ternyata seekor ikan lais timah. Mantap! Ikan lais merupakan pemakan serangga, larva, dan krustasi kecil. Ikan lais aktif berburu mangsa pada malam hari. Saat siang hari ia turun ke dasar air untuk mencari tempat untuk berlindung dan menunggu mangsa yang lewat untuk disergap. Rezeki mancing mania strike back mantap. Oh ya, Strike Back Mania. Pada battle kali ini, kedua tim berencana nge-camp di lokasi. Dalam perjalanan menuju spot, saya melewati satu perkampungan yang katanya di sini ada yang mengolah ikan asin. Ya, Strike Back Mania. Ini saya lagi ada di Kapuas Hulu. Ini spot saya mancing nanti. Dan menurut info dari pemancing katanya di sekitar sini nih penghasil ikan asin. Jadi saya pengen tahu nih cara bikin ikan asin itu seperti apa dan pengen saya bawa buat bekal mancing. Oke, kita lihat aja gimana prosesnya. Pengasinan ikan merupakan metode pengawetan makanan tradisional yang paling sederhana. Tujuannya untuk memperpanjang masa simpan ikan tanpa perlu pendinginan atau pembekuan. Di Indonesia, bukti tertulis tentang ikan asin ada sejak abad ke-14 di wilayah Jawa. Sayangnya tidak ada catatan pasti kapan ikan asin pertama kali dikenalkan di Indonesia. Di Kalimantan, beberapa ikan air tawar yang lazim dijadikan ikan asin ada toman, baung, sepat, dan ikan lais. Sebelum melakukan proses pengasinan, pastikan ikan disiangi sampai benar-benar bersih terlebih dahulu. Setelah terkumpul, barulah ikan ditaburi dengan garam dengan takaran yang tepat. Jika terlalu sedikit, ikan tetap busuk, dan apabila terlalu banyak, ikan akan hancur. Setelah tercampur rata, proses berikutnya adalah didiamkan selama 1 malam supaya garam meresap ke daging ikan. Baru setelah itu dijemur hingga benar-benar kering. Kalau menunggu semalaman terlalu lama ya. Untungnya Pak Zaini punya stok untuk saya bawa menjadi perbekalan. Inilah ikan lais yang sudah kering dan siap untuk diolah. Setelah mendapatkan ikan asin untuk perbekalan, kita lanjut battle fishingnya ya. Umpan jangkrik saya sepertinya mandek nih Strike Back Mania. Saya mau mencoba umpan udang yang sudah dibawa oleh Hendro yang katanya bukan sembarang udang. Nah ini nih uniknya mancing di spot ini. Tadi katanya Bang Hendro bawa udang, ternyata ini namanya bukan udang, ini lobster air tawar ini Bang ya? Iya betul. Yang bisa gede-gede dan ini biasanya diekspor nih untuk makanan orang. Jadi mewah bener nih umpannya di sini. Kita coba ya. Dan satu kail nih nggak bisa pakai satu, katanya harus agak banyak. Sedang menikmati waktu menunggu sambaran, ternyata umpan Hendro lah yang berhasil mendapat sambutan dari ikan. Melihat cara Hendro menggulung reel, sepertinya tarikan ikan begitu kuat. Setelah 1 menit bertarung, akhirnya ikan pun menyerah di tangan Hendro. Seekor ikan baung kembali menambah pundi-pundi poin untuk tim bodybuilder. Ikan baung merupakan predator yang cukup tangguh dengan gigi-giginya yang kecil dan tajam. Indera penciuman cukup tajam karena mampu mendeteksi keberadaan mangsa dari jarak puluhan meter. Mancing mania strike back mantap. Ternyata tim petani mendapatkan spot yang berpotensi untuk mendapatkan ikan. Tidak perlu waktu lama bagi Wijaya. Begitu melempar umpan, langsung disambar oleh ikan. Melihat dari ekspresi Wijaya, sepertinya tenaga ikan sangatlah besar. Ngecuan. Ia bahkan sempat meminta Ganco untuk siap-siap mengambil ikan. Lebih dari 2 menit bertarung dengan ikan, seekor ikan patin berbobot lebih dari 1 kilogram berhasil menambah poin untuk tim petani. Ikan patin memiliki indera penciuman dan mendeteksi getaran yang cukup baik. Mancing mania strike back mantap.
Persaingan pada battle fishing kali ini semakin ketat. Saya dan tim langsung menuju Sungai Sambus dan mencari spot potensial untuk memancing. Dewi Fortuna sepertinya masih membela tim petani. Kali ini giliran Iwan yang umpannya dilahap oleh ikan. Fish on! Ikan sempat berontak dan membawa kail ke dasar sungai hingga tersangkut, membuat duel kali ini cukup seru. Iwan berusaha melepaskan sangkutan dengan mengarahkan tackle-nya ke belakang perahu, namun gagal. Wijaya pun ikut membantu untuk melepaskan ikan dari sangkutan. Iwan tidak mau menyia-nyiakan ikan yang sudah melahap umpannya, sehingga memutuskan untuk terjun ke sungai guna melepaskan sangkutan. Sangkutan pun terlepas dan kail ternyata masih menyangkut di mulut ikan. Setelah drama lebih dari 5 menit, akhirnya Iwan berhasil memenangkan duel ini. Seekor patin kembali menambah poin untuk tim petani. Beberapa jenis patin hidup berkelompok, walaupun dalam jumlah kecil. Ini merupakan strategi pertahanan diri mereka dari ancaman predator. Selain itu, patin dilengkapi pertahanan diri berupa spina atau duri pada bagian sirip punggung dan sirip dadanya. Jadi harus hati-hati jika ingin memegang ikan yang satu ini. Hari semakin sore, sepertinya kami harus melanjutkan perjalanan menuju hulu untuk mencari lokasi bermalam. Terdapat pohon tumbang yang menghalangi jalur perahu kami. Untungnya, kami sudah mempersiapkan battle kali ini dengan baik. Dengan menggunakan parang, kami bahu-membahu membuka jalur perahu supaya dapat melanjutkan perjalanan. Supaya tidak terlalu gelap, kami memutuskan untuk nge-camp di salah satu lokasi yang kami rasa cocok. Lokasinya dekat dengan air, dengan kontur tanah yang tergolong rata dan sirkulasi udara yang cukup baik. Sebelum gelap gulita, sebaiknya kami mempersiapkan makan malam terlebih dahulu. Ya, Strike Back Mania, nih saya sama Bang Jaya lagi mau siapin makan malam ya. Ya, Ini ikan asin ya. Ini mau dimasak apa nih? sop toge ikan asin. Sop toge Rice. ikan asin. Itu ikan asin tuh. Jadi bumbunya simpel aja nih Bang Jaya. Ya. Kita akan membuat makanan sederhana namun bergizi pastinya. Untuk sayurannya ada toge dan pucuk pakis yang menjadi sayuran primadona di daerah Kalimantan. Cara memasaknya pun sangat sederhana. Semua bumbu rempah hanya diiris tipis-tipis. Semua sudah siap, tinggal kita panaskan air terlebih dahulu. Sambil menunggu air mendidih, saya menyuir beberapa potong ikan asin untuk dimasukkan ke dalam sayurnya. Kalau air sudah mendidih, masukkan cabai rawit dan cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan ikan asin yang sudah disuir-suir. Setelah semua bumbu rempah layu, baru masukkan toge dan pucuk pakisnya. Memasak sayurnya jangan kelamaan supaya tekstur sayurnya masih renyah dan kandungan vitamin di dalamnya tidak terbuang. Sisa bekal ikan asin selanjutnya dibakar untuk jadi lauk. Aroma ikan asin bakar ternyata membuat perut saya semakin tergoda. Tidak sampai setengah jam, semua menu santap malam siap untuk dihabiskan bersama-sama. Wah, rasanya benar-benar otentik. Ternyata enak juga ya, makan dengan suasana alam dan kebersamaan seperti ini.
Mantap! Ini saya baru pertama kali makan ikan asin dibakar. Ini tapi emang di sini biasa ya bang ya? Biasa. Jadi lucu juga Balur jadi bakar namanya. apa? Balur bakar. Balur bakar. Eh, Jadi nggak sampai garing crispy banget kalau nggak kayak digoreng ya. Jadi masih kerasa tekstur dagingnya dikit dan aromanya nggak terlalu ini ya. Enak lah. Enak. Enak kalau dibakar ternyata. Perut sudah kenyang, saatnya kami istirahat untuk melanjutkan battle esok hari. Lokasi untuk battle fishing kali ini berlanjut menuju ke hulu sungai di Kabupaten Kapuas Hulu. Butuh waktu kurang lebih 5 jam perjalanan dari titik camping menuju hulu. Untuk perjalanan menuju hulu sungai, dalam satu perahu diperlukan juru batu yang bertugas untuk memberi navigasi. Juru batu bertugas untuk mengarahkan laju perahu saat berada di kondisi sungai yang surut. Sesekali para peserta harus turun perahu untuk membantu dorong supaya tidak kandas. Nah ini nih kalau perjalanan ke hulu, ini harus dorong-dorong ini nih kalau udah kandas perahunya. Wah, ini makanya juga kita selalu bawa juru batu kalau kita naik ke hulu. Untungnya di tim bodybuilder ini saya ditemani oleh Hendro. Jadi mendorong kapal pun terasa cukup mudah. Untung ada Bang Hendro nih, bodybuilder, aman kita. Memasuki bagian hulu sungai, aliran air sudah mulai jernih. Sesekali para peserta melemparkan umpan casting ke spot-spot yang potensial. Dan Strike! Mantap Bang Andi. Ayo Bang Andi, ayo Bang Andi. Mantap Bang Andi. sensasi tarikan dari ikan benar-benar membuat candu Strike Back Mania. Perlawanan dari ikan cukup random dan tidak bisa dianggap remeh. Akhirnya, seekor hampala berhasil saya paksa mendarat untuk menjadi poin tambahan buat tim bodybuilder. Ikan hampala memang menyukai sungai-sungai beraliran deras atau danau yang kaya akan vegetasi. Ikan kecil, udang, dan serangga air adalah mangsa utama dari ikan ini. Menurut beberapa sumber, ikan ini dapat berakselerasi dengan kecepatan hingga 40 km per jam ketika berburu atau menghindari bahaya. Cuman Strike Back. Mantap. Lemparan lure Hendro berhasil menarik perhatian dari ikan. Strike Bang Andi. Weh, strike. Mantap. Yes, strike. Mantap. Dari lengkungan joran, sudah dapat diprediksi bahwa tenaga perlawanan ikan cukup besar. Dengan kekuatan ototnya yang cukup besar, tentu tidak sulit bagi partner saya ini untuk menaklukkan perlawanan ikan. Seekor ikan hampala berukuran besar berhasil menambah poin untuk tim bodybuilder. Hampala Macrolepidota cukup populer di kawasan Asia Tenggara, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Ciri khas ikan ini adalah adanya motif hitam atau bulatan hitam pada bagian badan dan ekornya. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Sebelum kita lanjutkan battle fishingnya, mari kita kenalan lebih dekat tentang ikan hampala ini secara mendetail. Jujur, saya sangat tertantang untuk membedah dan menggali lebih dalam tentang predator penghuni arus deras ini. Ya, Strike Back Mania, ini dia ikan hampala hasil tangkapan kita hari ini. Ini kurang lebih size 7-8 on lah. Jadi maksimalnya si hampala ini bisa sampai 7-8 kilo. Jadi ini masih size kecil.
Ini yang menarik nih, hampala ada beberapa tipe ya, ada yang coraknya 1 tompel, ada yang 2 tompel kayak gini, 2 spot, 2 titik. Ini si hampala ini termasuk ikan omnivora nih, jadi dia makan biji-bijian, buah-buahan, dan juga ikan-ikan kecil nih. Nah ini nih mulutnya lebar banget, makanya tadi pakai mino-mino yang besar juga disikat nih sama si hampala nih. Si hampala ini giginya terletak di bagian dalam nih, dekat lambung. Udah mau masuk ke lambung ini ada giginya dia. Nah, ini mungkin fungsinya untuk memecah biji-bijian yang keras-keras itu tuh. Nah ini si hampala ini dia emang pada umumnya hidup di sungai-sungai yang berarus deras nih. Makanya walaupun dia size-nya kecil gini tapi tarikannya cukup kuat. Nah, sekarang kita mau kita bedah bagian dalamnya apa yang menarik. Ini setelah dibelah belum ada organ kelaminnya, belum cukup berkembang, jadi belum bisa dibedain nih ini jantan atau betina. Dan artinya size segini ini belum dewasa kelamin, belum bisa berkembang biak. Dan ini yang menarik, ternyata ukuran gelembung renangnya besar nih. Nah, mungkin ini juga berhubungan sama habitatnya dia yang arus deras, jadi harus berenang yang kuat dia. Nah, ini nih yang tadi saya bilang struktur giginya ada di dekat lambung nih. Ini yang dipakai untuk menghancurkan makanannya nih. Jadi giginya nggak ada di depan, bukan di bibirnya, tapi di dekat lambung, seperti gigi geraham. Bagaimana Strike Back Mania? Jadi menambah ilmu lebih kan tentang ikan hampala ini? Oke, sekian bedah hampala. Mancing Mania Strike Back, mantap. Hari semakin siang, kedua tim akhirnya sepakat untuk istirahat sejenak. Tiba-tiba, Wijayadi berteriak riang memanggil nama saya. Ternyata ia sedang meledek saya karena umpannya disambar oleh ikan. Strike! Sepertinya Wijayadi mau membuat mental saya turun dengan melihat ukuran ikan yang didapatkannya. Mantap! Waran, tangkapan. Mancing Mania Strike Back, mantap. Melihat Iwan dan Wijayadi mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, saya dan Hendro langsung mengambil joran dan mencari posisi yang pas untuk melempar lure. Ini kita lagi istirahat makan siang. Ini kedua tim berhenti dulu. Tapi ini dekat tempat istirahatnya ada potensial ya Bang Hendro ini ya. Ini kita lempar-lempar udah strike terus nih. Sarangnya kayaknya. Itu kalau kami nyebutnya itu Lubuk ikan. Jadi katanya kalau ada tikungan gini ya Bang ya. Iya betul. Ada tempat teduh tuh banyak ikannya di situ. Dan itu ikan predator juga pada kumpul. Umpan saya langsung disambar oleh ikan. Fish on! Strike. Perlawanan ikan sangat mengasyikkan. Saya cukup yakin bahwa yang saya hadapi adalah seekor hampala. Karena karakter tarikannya sama dengan yang sebelumnya. Benar saja, seekor ikan hampala berhasil menambah poin untuk saya. Lagi-lagi, Wijayadi mengganggu untuk menurunkan mental saya. Lah, nggak apa-apa lah adiknya lah ini. Oh, ponakan ya? Hah? Ponakan ya? Tenang, kita buktikan saja siapa yang paling banyak mendapatkan ikan. Mancing Mania Strike Back. Mancing Mania. Mantap. Dalam perjalanan mencari spot memancing, kami bertemu dengan warga yang sedang berada di kebun. Tim petani yang berada di depan kami sudah menepi. Pemilik kebun pun menawarkan untuk menukar ikan segar dengan ikan salai atau ikan asap. Karena sore ini ia akan kembali pulang menuju kampung di hilir.
Salai merupakan salah satu metode pengawetan yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Prosesnya yaitu mengasapi ikan hingga kadar air dalam daging ikan berkurang jauh. Proses pengasapan mengandung zat-zat yang memiliki sifat antimikroba sehingga menghambat pertumbuhan bakteri pada daging. Butter sama ikan hampala. Lumayan buat bekal nih bang. Oke lah, lanjut kita. Oke. Ayo. Gas. Siap pak. Ya. Ketika sedang mendorong kapal karena kandas, Feeling Wijayadi sebagai angler langsung menyala dengan melempar umpan minnow ke salah satu spot. Dalam kondisi kalah, ternyata membuat tim petani langsung tancap gas. Perlawanan dari ikan begitu sengit, ditambah lagi air yang berarus cukup kencang. Setelah duel sengit, tenaga ikan mulai habis dan menyerah di tangan Wijayadi. Sebagai predator agresif, hampala memiliki tingkat kecerdasan dan kecermatan tinggi dalam berburu mangsa. Mereka mampu memanfaatkan derasnya arus sungai untuk menyergap mangsanya. Mancing mania strike back. Mantap! Keberuntungan mulai menyapa Iwan. Setelah beberapa kali melempar umpan, akhirnya ikan mau menyambar. Strike Bang Jai. Bang Jai. Iwan yang sudah terbiasa casting dengan tenang berhasil mengalahkan perlawanan ikan. Wow, hampala berukuran besar. Berhasil menjadi tambahan poin untuk tim petani. Mantap Iwan. Mancing mania strike back. Mantap. Saling kejar poin masih terus berlanjut Strike Back Mania. Saya dan Hendro terus menyusuri aliran sungai dan melempar umpan ke spot-spot potensial. Dan keduanya begitu asik melakukan duel kekuatan. Perlahan tapi pasti, Hendro berhasil menaklukkan ikan. Seekor ikan hampala berukuran lumayan besar menjadi poin tambahan bagi tim bodybuilder. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap. Semangat Hendro melempar umpan ternyata menular nih Strike Back Mania. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Strike. Wih, mantap banget. Mantap. Pagi hari diawali dengan strike ikan ternyata menghasilkan sensasi yang tak tergambarkan. Inilah yang dinamakan healing. Seekor ikan hampala berhasil saya naikkan dan menjadi poin tambahan bagi tim bodybuilder. Wih, mancing mania strike back. Mantap. Sebelum hari mulai gelap, sepertinya kami harus segera menemukan tempat untuk ngecamp. Terlebih lagi, kondisi cuaca sudah mulai mendung. Akhirnya kami menemukan lokasi yang ideal. Pertama kita siapkan tenda terpalnya terlebih dahulu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu air hujan datang mengguyur. Ya, ini kita lagi set up tenda dulu buat bermalam nanti. Ini katanya tempat ini emang enak buat camping. Ini ada pantainya di sini, kita bisa mandi-mandi, air bersih gampang. Ini tanahnya cukup rata. Nah, jadi kita mau bermalam di sini. Sirkulasi angin cukup baik sehingga dapat meminimalisir nyamuk atau serangga. Setelah tenda terpal terpasang, selanjutnya kami harus menyiapkan alas tidur berupa velvet. Ya, Apa yang dibuat di sini, Bang? kita buat velvet nih kan tidur malam ini. Velvet apa? Velvet. Velvet jadi kayak seperti tandu gitu kan. Jadi Karena- tidur di atasnya nanti kita. Iya. Karung untuk wadah berukuran 50 kg inilah yang nantinya akan menjadi alas tidur utamanya. Dalam satu velvet dibutuhkan setidaknya 2 karung agar lebih nyaman dan aman. Supaya tidak terjatuh, pada bagian atas dan bawah dibuatkan pengunci dari kayu, lalu ikat kuat. Jadilah velvet darurat untuk kami tidur malam ini. Tim petani sedang sibuk membuat tenda yang nyaman untuk kami bermalam. Kalau begitu, saya dan Hendro menyiapkan makan malam saja. Hendro menyiapkan bumbu gulai yang harus dihaluskan terlebih dahulu sebelum ditumis.
Untuk bumbu rempahnya, sama seperti membuat gulai pada umumnya. Sambil menunggu Hendro menghaluskan bumbu, saya menyiapkan perapian untuk menumis masakannya. Api sudah siap dan bumbu juga sudah halus. Langsung saja kita tumis. Aduk-aduk tumisan bumbunya hingga aroma harumnya tercium. Kalau bumbu sudah matang, langsung tambahkan santan. Lanjut aduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Kalau sudah mendidih, barulah ikan salainya dimasukkan ke kuah gulai, lalu tunggu sejenak hingga bumbu gulai meresap ke ikan salainya. Ini dia, gulai ikan salainya sudah jadi. Langsung saja kita santap malam bersama ya, Strike Back Mania. Wah, rasanya memang luar biasa. Bumbu rempah berpadu sempurna dengan gurihnya daging ikan salai. Mancing Mania Strike Back. Tidak terasa hari berlalu begitu cepat. Battle fishing kali ini kita sudahi saja ya. Battle fishingnya udah selesai ya. Jadi sesuai perjanjian awal nih. Yang menang adalah tim Bodybuilder. Mantap. Kita kalah pesawat. Setelah melakoni battle fishing yang cukup panjang, akhirnya tim bodybuilder lah yang berhasil memenangkan battle fishing kali ini. Untuk tim petani, terima dengan lapang dada ya. Sesampainya di hilir, jangan lupa ya untuk siap-siap menerima hukuman. Ayo bagi tim yang kalah, coba diangkat dulu tuh barang-barang milik tim bodybuilder.